Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sambung semula pengajian tentang dengan ma'rifah kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Rezeki yang berlebih. Rezeki bukan hanya yang berupa harta yang nampak terlihat, tetapi berupa nilai yang kita rasakan dengan jiwa kita. Rezeki adalah apa saja yang bermanfaat yang Allah berikan kepada kita, yang manfaatnya adalah menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Kemudian melalui rezeki tersebut semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita semakin mudah dalam menjalani ujian hidup, dalam menjalani hidup, kemudian membuat kita insya-Allah dalam jangka atau tempoh masa yang lama kita tidak berubah, yaitu tetap pendirian, istiqamah. Nah, inilah yang kita harapkan di dalam hidup ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selepas kita memahami tentang Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur dan mentadbir rezeki, kemudian juga kita memahami bahwasanya apabila rezeki Allah itu kita sambut dengan keimanan kita kepadanya, maka insya Allah rezeki tersebut akan bertambah-tambah, bahkan menjadi rezeki yang istimewa, seperti mana yang diberikan kepada para nabi terdahulu. Bukan hanya para nabi, orang biasa sekalipun, apabila mereka melayakkan diri untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah itu, mereka akan mendapat. Seperti Maryam umpamanya. Atau ada dari kalangan Bani Israel, hanya dengan memiliki seekor lembu betina saja, ya, terus menjadi kaya raya karena ia dapat memahami rezeki yang ia terima itu, memahami Allah sebagai pemberi rezeki itu dengan baik. Nah, inilah yang kita harapkan juga di dalam hidup kita. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang istimewa itu. Hanya saja bagaimana cara menjemput rezeki yang istimewa itu. Kata menjemput kita guna di sini karena kita bersengaja untuk memahami tentang rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut kata menjemput, bermakna menjemput yang ada. Kalau menjemput yang tidak ada, tak adalah makna menjemput itu. Barulah ada makna menjemput kepada yang sudah ada. Rupanya Allah telah menyediakan, dan ini ditetapkan sebagai janji, ya. Allah menyediakan rezeki yang berlimpah itu bagi sesiapa yang layak untuk mendapatkannya. Dan janji Allah pastilah akan ditepati. Tinggal lagi sekarang ini kita melayakkan diri untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Bagaimana cara melayakkan diri untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah? Dengan beriman dan beramal saleh. Nah, ini dia pembahasan kita ini. Dengan beriman dan beramal saleh. Surah An-Nur ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallah. Allah telah berjanji. Oh, jadi ayat ini ayat menerangkan tentang janji Allah. Yang janji Allah itu berupa rezeki yang berlimpah. Wa'adallah, wa'ada janji, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Itu syarat yang pertama. Wa amilus salihat. Syarat yang kedua, beramal saleh. Yang pertama, beriman. Yang kedua, beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a.
Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji. Dan apabila Allah telah berjanji, Allah pasti akan menepati janji. Kepada siapa Allah berjanji? Kalau disebut berjanji, pasti ada dua pihak yang berjanji. Pihak pertama, pihak kedua. Kalau disebut Allah telah berjanji, Allah di satu pihak, maka yang berikutnya, pihak yang kedua siapa? Orang-orang beriman. Kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Apabila dua pihak berjanji, bermakna kalau yang satu itu memenuhi syarat, maka yang satu lagi akan menepati janji. Apabila pihak yang kedua itu adalah orang-orang beriman beramal soleh, mereka membuktikan keimanan dengan amal soleh yang mereka kerjakan, maka Allah akan menepati janjinya. Apa janji Allah? Bahwa janji Allah, bahwa dia sungguh-sungguh. Ada kata sungguh-sungguh ini berarti penekanan. Taukid. Sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Kalau ada berkuasa, maka pastilah rezeki akan berlimpah. Tapi kalau kita dijajah, rezeki yang kita dapatkan itu jatuh ke tangan orang lain, ke tangan orang yang menjajah. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka. Bermakna beriman dan terus bertambah keimanannya. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Berubah keadaan mereka, jiwa mereka menjadi tentram, menjadi aman. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik, orang yang terkeluar dari kumpulan orang-orang beriman, bermakna tidak akan mendapatkan apa yang disebutkan di dalam janji tersebut. Yang disebutkan dalam janji adalah menjadikan mereka orang-orang yang berkuasa. Menukar keadaan mereka dari takut menjadi aman. Itu janji Allah Ta'ala. Ini ayat yang pertama. Untuk menjemput rezeki yang berlimpah itu, yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Kita tanya diri kita masing-masing. Sudah beriman? Alhamdulillah. Sudah beramal soleh? InsyaAllah. Dan beramal soleh, kita salat 5 waktu kita lakukan. Apalagi yang Allah perintahkan kita buat. Kita lakukan dengan benar, kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian dengan kehadiran hati, khusyuk, insya Allah kita telah beriman dan beramal soleh. Bermakna insya Allah kita ini layak untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah itu. Sudah dapat rezeki yang berlimpah itu? Sudah? Alhamdulillah. Tapi jangan sebut, jangan cerita. Itu adalah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa diceritakan? Kalau kita ceritakan juga rezeki yang berlimpah itu kepada orang lain, kita jadi riak. Apa tujuannya? Tak ada gunanya. Karena tujuan rezeki yang berlimpah itu untuk kita adalah untuk kita mensyukuri lebih banyak lagi nikmat yang akan datang, yang lebih lagi dari yang sudah kita terima. Di situlah peningkatan akan berlaku pada diri kita. Kalau kita cerita-ceritakan, bermakna dah hilang kelayakan kita. Karena boleh jadi nanti di situ tergelincir, digoda oleh syaitan, sehingga kita menjadi riak. Riak berarti sudah tidak lagi karena keimanan kepada Allah. Amal soleh juga, tetapi tidak lagi karena keimanan. Niatnya sudah karena ingin dipuji oleh manusia. Maka hilanglah peluang untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Ya. Kalau tujuannya untuk meyakinkan orang lain,
Ya, boleh? Tidak. Boleh. Jadi ada ayat fahad fa bi ni'mati rabbika, atas nikmat Tuhanmu, fahadis, maka percakapkanlah. Hadis muhadasah. Maka percakapkanlah. Percakapkan maknanya kita sebutlah. Kepada siapa? Kepada orang lain. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan orang lain, seperti tadi alasannya. Untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi pelajaran. Tapi bukan untuk tadi sudah kita sebut, yang kita maksudkan tadi itu tidak menceritakan untuk, tidak ada tujuan untuk apa kita menceritakan. Tidak ada tujuan, jangan cerita. Kalau kita tidak menceritakannya, jadikan dia rahasia antara kita dengan Allah. Nah, kita pula sekarang nih, itu kita ini berkaitan dengan diri kita. Kalau kita menjumpai orang lain, ini orang lain pula. Kalau ada yang mempercakapkannya, jangan cepat-cepat berburuk sangka. Ini ria agaknya. Nah, itu urusan dia lah dengan Allah. Ketika dia menceritakan, mungkin dia ingin meyakinkan kita. Mungkin ia ingin bersyukur, berbagi cerita dengan kita yang baik-baik. Boleh? Silakan. Tapi kita terhadap orang yang menceritakan itu jangan berburuk sangka. Kita jagalah hati kita. Tapi kalau kita tak perlu rasanya untuk menceritakan, jangan ceritakan. Apalagi kita lihat orang itu memang tak sanggup untuk mendengar cerita kita. Tahu siapa orangnya yang tak sanggup mendengar cerita kita itu? Kalau ada dia dapat cerita yang baik dari kita, dia jadi dengki umpama. Jadi punya niat yang buruk pula. Kemudian boleh salah faham dan seterusnya. Karena hatinya mungkin kotor. Sehingga apabila kita menyampaikan sesuatu, boleh mendatangkan keburukan bagi dirinya. Maka dalam keadaan seperti itu, jangan menceritakan. Jadi pilih-pilih juga orang untuk ceritakan. Karena kita tidak tahu yang di hadapan kita itu boleh menambahkan kita untuk tetap istiqamah atau boleh mendatangkan keburukan kepada kita. Maka jangan sekali-kali update status hanya untuk bercerita di sini. Semalam saya bermimpi bertemu dengan Rasul. Buat apa cerita itu? Status, update status di Facebook. Semua orang tahu. Iya ke? Kata yang satu pula menyambut. Kemudian, iya betul. Bila tu? Bila saya lepas solat tahajud, kemudian tertidur sekejap, kemudian panjang cerita. Satu dunia orang pun tahu. Untuk apa kita menceritakan? Kalau kita dapat karunia Allah berupa rezeki bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi kita, itu adalah rezeki. Kerana siapa yang bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi ketika tidur, sama seperti bertemu Rasulullah ketika ketika memang betullah yang ia lihat itu Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, meskipun Rasulullah telah wafat. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka betullah dia melihat. Kerana syaitan tidak mampu menjelmakan dirinya seperti aku. Jadi Allah telah halang syaitan untuk menjelmakan diri seperti Rasulullah di dalam mimpi. Berarti karunia Allah kepada kita. Kemudian orang yang di hadapan tak mampu mendengar cerita kita yang macam itu. Udah, diam saja. Baik. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal yang soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka. Kemana dia istiqamah dalam beragama.
Bukan hanya mendapatkan dunia, tapi juga mendapatkan akhirat. Karena agama ini adalah apabila diamalkan, kita dapat menjalankan agama dengan baik di dunia ini, maka akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka menjadi keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Berarti ada dua pemberian Allah, yaitu pemberian yang boleh nampak oleh mata berupa harta benda, kekayaan. Ada lagi pemberian Allah yang tak nampak, tapi dirasakan oleh manusia, yaitu rasa apa? Rasa aman. Nah, rasa aman itu tak dapat dilihat oleh mata, tapi dirasakan. Dan lebih berharga rasa aman itu, yang tak nampak itu, daripada yang nampak. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, bermakna tetap mentauhidkan Allah. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik terkeluar dari kumpulan orang-orang beriman. Karena kata fasik itu bermakna terkelupas. Kulit limau, fasik daripada isinya. Terkopek, terkopek. Tadi kulit limau itu melekat dia dengan isinya. Tapi bila dia sudah terkelupas, dia sudah tidak lagi bersama dengan isi. Orang yang beriman bersama dalam bersama kaum muslimin dalam agama yang mulia ini. Tapi bila mereka telah fasik, bermakna dia telah terkeluar dari kumpulan umat Islam karena kefasikannya itu. Berarti tidak lagi masuk ke dalam kumpulan kaum muslimin. Yang kedua, ini kita tambah lagi satu lagi. Beriman, beramal soleh, umum. Ada yang lebih spesifik lagi. Yaitu berhijrah di jalan Allah. Surah An-Nisa ayat 100. Mengapa kita ambil untuk menjemput rezeki yang berlimpah ini dengan ayat yang berkaitan dengan hijrah? Karena untuk mendapatkan pemberian yang berharga mesti dengan perjuangan yang besar. Nah, kalau yang kita buat biasa-biasa, maka kita akan mendapatkan balasan yang biasa-biasa. Kalau nak pemberian yang luar biasa, maka lakukanlah perjuangan yang luar biasa. Nah, di antara perjuangan yang luar biasa pada masa dahulu, yaitu berhijrah. Berhijrah meninggalkan ahli keluarga di Mekah, kemudian meninggalkan harta benda yang sudah dimiliki di kota Mekah. Kemudian apabila berhijrah, kaum musyrikin Mekah tuh tidak membenarkan yang berhijrah itu membawa barang apa-apa. Jadi apa yang ada di badan itu aja lah yang dibawa ke Madinah. Bermakna semua harta yang kita miliki selama ini, yang sudah kita dapatkan berpuluh tahun lamanya, semua tinggal. Bermakna kita sudah tak punya apa-apa lagi. Maka dalam Al-Quran disebut orang yang berhijrah itu orang-orang yang miskin. Padahal sebelumnya mereka di Mekah kaya raya. Mengapa miskin? Sebab tak punya apa-apa lagi. Semua mesti ditinggalkan di Mekah. Nah, orang yang berhijrah yang sudah tak punya apa-apa lagi, Allah akan ganti dengan rezeki yang berlimpah. Janji Allah. Berat meninggalkan harta yang banyak itu. Karena pergi ke Madinah untuk berhijrah, membuktikan keimanan. Tetapi Allah tidak menyia-nyiakan perjuangan yang berat itu. Sebesar apa perjuangan yang diberikan, sebesar itu pula balasan yang akan diterima. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Ini dia rezeki yang berlimpah. Ini kaitannya dengan orang yang berhijrah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih
Thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, ini yang kita ambil untuk menjemput rezeki yang berlimpah itu. Niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Di tempat yang akan mereka datangi itu akan mendapat rezeki yang banyak. Jadi jangan difahami, harta benda saya habis dah. Karena semua mesti ditinggalkan. Kemudian nanti saya dapat apa? Dalam ayat ini akan mendapatkan rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak. Yang berfirman adalah Allah. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Artinya dapat rezeki lagi dia, tapi berupa pahala. Karena kalau sudah kematian kita tak perlu lagi makanan minuman. Kalau sudah kematian, yang kita perlukan adalah balasan kebaikan. Balasan kebaikan itu didapatkan berdasarkan pahala yang telah kita kumpulkan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini berhijrah. Kita tak perlu nak bahaskan berhijrah ini lebih panjang lah. Cukup sampai di situ saja. Karena kita nak ambil poin-poin saja. Macam mana nak jemput rezeki yang berlimpah itu? Dengan menjalankan kitab suci. Kitab suci yang pernah diturunkan sebelum Al-Quran, kitab suci Taurat, kitab suci Zabur, kitab suci Injil. Dalam surah Al-Maidah ayat 66 ini, Allah menyebutkan, andaikan kitab Taurat dan Injil itu dijalankan oleh orang-orang ahli kitab pada masa dahulu, niscaya mereka akan mendapatkan rezeki. Dari atas dan dari bawah. Dari arah kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Janji Allah. Menjalankan kitab suci. Berarti sebab untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah itu adalah menjalankan kandungan kitab suci. Apa ya? Isi kandungan kitab suci itu apa? Perintah, larangan. Dua saja, tak ada yang lain. Dua saja, perintah, larangan. Yang perintah dibuat, kemudian yang larangan ditinggalkan. Walau, dimulai dengan lau, seandainya. Annahum aqamu Taurat, Taurat, wal Injil, Injil, wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan. Ini disebut makanan. Sebenarnya bukan makanan saja, tapi disebut makanan ini adalah yang paling pokok, yang paling utama. Karena manusia kalau tidak dapat makan, boleh mati. Kalau tidak dapat pakaian, masih boleh bertahan hidup. Kalau tidak memiliki rumah kediaman, masih boleh bertahan hidup. Tapi kalau tak boleh, kalau tak dapat makan, boleh mati. Tak boleh bertahan hidup. Nah, ini yang paling rendah, yaitu akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Sebenarnya dari atasnya cukup atau dari bawahnya cukup. Mengapa disebut dua sekali? Untuk menerangkan rezeki yang berlimpah. Macam mana manusia di hadapan kitab suci? Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Yang pertengahan ini sekali-sekala ada juga lah tidak menjalankan kandungan kitab suci. Ikut musim pula. Bila di bulan Ramadan, semangat. Bila ditimpa musibah, semangat.
Bila di tanah suci, semangat. Bila balik ke tanah air, bila keadaan sudah selesai, nah ini namanya pertengahan. Yang hebat tuh, yang dalam keadaan bagaimanapun tetap menjalankan kitab suci. Tapi kebanyakan manusia itu tidak menjalankan kandungan kitab suci. Untuk kitab suci Taurat, untuk kitab suci Injil, begitu juga untuk kitab suci Al-Quran. Jadi mana banyak manusia yang menjalankan kitab suci yang tidak menjalankan. Yang tidak menjalankan. Maka jangan ikut-ikutan kepada yang banyak, yaitu yang tidak menjalankan kandungan kitab suci. Yang keempat, ini lebih spesifik. Tadi berhijrah, menjalankan kitab suci. Sebelumnya beriman, beramal saleh, masih masih umum. Sekarang ini lebih spesifik, yaitu dengan membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan harta. Surah Fatir, ayat 29. Ini yang difahami oleh orang tua-tua dulu. Dan inilah yang dipesankan oleh orang tua apabila anak mereka pergi merantau. Anak pergi merantau tujuannya untuk apa? Cari rezeki. Tapi di rantau orang tak ada keluarga. Di rantau orang dia tak kenal siapa. Di rantau orang dia tak tahu suasana seperti apa di sana. Kemudian bawa modal badan sebatang itu saja yang dibawa. Dia tak ada bawa apa-apa. Tapi orang tua yang faham, yang ma'rifah akan berpesan 3 yang dipesan kepada anak. Ini yang 3 ini. Nak, jangan lupa baca Quran ya. Nak, jangan tinggal sholat ya. Nak, kalau kamu ada rezeki, infakkanlah, sedekahkanlah. Rupanya itulah dia untuk menjemput rezeki yang berlimpah, yang disebut sebagai perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Istilahnya dalam ayat ini, surah Fatir ayat 9, tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tak pernah rugi. Innal ladzina yatluna kitaballah, ini yang pertama. Membaca Al-Quran. Wa aqamus shalah, ini yang kedua. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, ini yang ketiga. Yarjuna tijaratan lan tabur. Yang faham bahasa Arab dia langsung mengangguk. Yang tak faham bahasa Arab, apa benda yang disampaikan itu apa itu? Yang faham bahasa Arab, Masya Allah, ini ayat penjemput rezeki ini. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yang pertama, dan mendirikan salat, yang kedua, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan. Perniagaan yang bagaimana? Yang tidak akan merugi. Kalau tak merugi berarti beruntung. Beruntung. Beruntung itu melimpah. Modalnya kembali lebih dari modal ia dapatkan. Kemudian kata lantabur. Lantabur itu maknanya yang terus bertambah. Lantabur sekali-kali tidak akan pernah berkurang. Maka selalu doa kita kalau pergi haji, pergi umroh juga menggunakan kata lantabur. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Pergi haji minta perniagaan yang tak akan merugi. Jangan fahami perniagaan itu berupa barang saja. Sebenarnya perniagaan itu berupa ibadah yang kita lakukan. Membaca Al-Quran itu, membaca kitab suci itu perniagaan. Mendirikan sholat itu perniagaan. Menginfakkan harta itu perniagaan.
Perniagaan dengan siapa? Dengan Allah. Ini sudah pernah kita sampaikan nih kan? Di Melaka nih, di Melaka. Iya, Puan Sri ya. Ah, Perniagaan dengan Allah, tajuk. Juga di rumah Puan Masyitah kalau tak silap saya. Ah, Perniagaan dengan Allah. Ya, kita menjual, siapa yang membeli? Allah yang membeli. Jual beli, ada yang kita bagi, ada yang kita terima. Yang kita bagi apa? Waktu kita. Karena kita membaca ayat-ayat Allah. 1 jam kita bagi untuk membaca ayat-ayat Allah. Apa yang kita bagi? Tenaga kita. Kita sholat, berdiri, rukuk, sujud. Kita bagikan kepada Allah. Tenaga yang kita keluarkan. Apalagi harta kita bagi kepada Allah. Apa yang Allah bagi kepada kita? Tijaratan lan tabur. Yaitu yang paling berharga yang dibagi kepada kita adalah di dunia ini, rezeki itu bertambah. Kemudian ada rasa aman. Kemudian, banyaklah. Dan nanti puncaknya di akhirat, yang Allah bagi kepada kita adalah surga. Berniaga dengan Allah pasti beruntung. Kalau berniaga dengan manusia, belum pasti. Karena manusia itu dalam membeli, selalu menawar-nawar. Kalau kita jual sesuatu, pasti dia tawar. Boleh kurang ke tidak? Tapi kalau kita berniaga dengan Allah, Allah ada tawar-tawar. Nah, Allah lipat gandakan. Satu ayat Al-Quran yang kita baca, 10 dibagi kepada kita. Satu, Allah bagi 10. Kalau kepada manusia, satu kita bagi, seharga yang satu itu pula dia bagi pula kepada kita. Bahkan minta kurang lagi, boleh kurang lagi ke tidak? Tawar-penawar. Tapi kalau kepada Allah, Allah lipat gandakan. Sampai berapa kali ganda? 700 kali ganda. Itu dalam satu ayat lah. Kalau 10 itu untuk huruf Al-Quran tuh. Satu huruf itu 10 pahalanya. Kemudian juga untuk satu kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Tapi ada kala sampai 700 kali ganda. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a. 7. Sab'a sanabila. Wa fi kulli sumbulatin, setiap yang 7 itu mi'ata habbah. 100. 7 kali 100, 700. Kemudian ujung ayat lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan sebanyak mana yang Allah kehendaki. Bermakna berniaga dengan Allah pasti beruntung. Karena yang kita dapatkan lebih banyak. Itulah dia menjemput rezeki yang berlimpah. Ganda. Dah, selesai dah pembahasan kita. Ulang kaji lagi. Selepas itu kita boleh akhiri untuk hari ini. Penat juga yang dari pagi ya. Ya. Yang mendengarkan tak penat. Duduk je dengar. Macam mana nak menjemput rezeki? Ini sebahagian saja, kita tak sebutlah banyak-banyak. Beriman, beramal soleh. Amal soleh itu banyak tuh, boleh buat, boleh sebut apa saja yang kita buat. Seperti sekarang ini sebenarnya kita duduk macam ini untuk menjemput rezeki yang berlimpah. Ada yang daripada Melaka jauh. Alhamdulillah. Ya, ada hari itu yang datang ke pondok kita itu, Mahat daripada Kedah datang. Dan belum pernah ada pengajian bersama kita. Kita pun pelik juga. Dia datang 30-an orang lebih daripada Melaka ya. Ada wakil rakyat juga datang. Ada profesor juga, pensyarah di universiti. Alhamdulillah. Jauh-jauh datang. Masuk ke tempat kita dalam hutan sana. Sudah habis jalan tol itu dah tak ada lagi dah.
Kita udah jalan tanah, udah sampai jalan tanah tuh. Barulah sampai ke pondok gitu. Untuk apa? Untuk menjemput rezeki yang berlimpah. Rezeki yang berlimpah itu ya amal soleh yang kita kerjakan. Aduh jauh sangat lah, tak payahlah. Enggak, alhamdulillah lah. Ya, mahu bersusah payah. Beriman, beramal soleh, berhijrah di jalan Allah. Ini lebih spesifik. Beramal soleh tadi am. Kemudian selepas berhijrah, nah isilah. Maka kita ambil ayat ini. Jadi uh, boleh menghantarkan kita kepada yang lebih khas untuk kita fahami bagaimana nak menjemput. Tapi jangan keluar daripada kitab suci. Yang kita lakukan itu adalah yang terkandung di dalam kitab suci seperti membaca kitab suci. Kemudian ada yang disebut dalam kitab suci mendirikan solat. Solat kerana ini tiang agama. Yang pertama kali ditanya dan menentukan. Kemudian selepas itu, kalau solat itu antara kita dengan Allah saja. Antara kita dengan Allah, perhubungan antara kita dengan Allah. Ada amal soleh antara kita dengan orang lain. Hablum minan nas. Yaitu menginfakkan harta. Jadi rasanya dengan 4 ini rasanya sudah cukup dah untuk memahami macam mana nak menjemput rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Baik, silakan. Kapten. Ya, yang di belakang dulu, baik. 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 Adakah dengan dinafkahkan sebagai daripada rezeki yang kita perolehi dan kita nafkahkan ke ahli keluarga kita dan anak dan isteri kita sebagai upah? Ya. Menafkahkan sebahagian dari harta kita. Menafkahkan sebahagian dari harta kita itu yang macam itu perkataannya, biasanya kita fahami itu adalah seperti zakat, umpamanya ya, 2,5% itu sebahagian dari harta kita. Atau yang hukumnya sunat, yaitu sedekah yang bermakna am, kita berikan kepada siapa yang memerlukan, kepada orang lain. Kemudian apabila kepada ahli keluarga kita adalah sebagai kewajiban. Kewajiban. Jadi kata sebahagian tidak lagi sebenarnya. Kalau kewajiban, apa yang kita punya bagi. Kerana ia adalah kewajiban. Maka jangan lagi kita gunakan kata sebahagian. Kalau masih ada yang disimpan oleh suami itu, kita tanya mengapa disimpan? Kan sebahagian. Ya. Enggak. Ini kewajiban. Maka tidak kita gunakan lagi kata sebahagian. Kerana suami apabila mendapat rezeki dari usaha yang ia lakukan, ia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ahli keluarganya dan memberikan nafkah kepada ahli keluarga juga masuk ke dalam kategori bersedekah. Bahkan dalam hadis Nabi, sebaik-baik sedekah seseorang itu adalah makanan yang ia suapkan ke dalam mulut istrinya itu. Maka suapkanlah ke mulut istri. Maknanya adalah bukan hanya bagi, tapi bantu harta itu untuk dinikmati oleh istri. Hanya bagi. Ada yang bagi tapi istrinya nengok suaminya bagi macam tak ikhlas je. Tak senang lah artinya. Karena apabila menyenangkan ahli keluarga itu tidak hanya cukup dengan pemberian saja, tetapi juga dengan kasih sayang, dengan jiwa. Menafkahkan kepada ahli keluarga sebaik-baik sedekah. Jadi dihitung juga sebagai menginfakkan harta.
Kalau macam itu Ustaz hanya kepada istri saya aja lah, kepada orang lain tak payahlah. Tidak macam itu. Yaitu harta yang bermanfaat adalah harta yang diberikan kepada orang yang memerlukan. Istri dah kenyang dah. Jangan bagi makanan lagi pada istri dah kenyang. Bagi kepada yang lapar. Di sana ada orang yang lapar yang sudah berhari-hari tak mendapatkan makanan. Maka bagi jugalah pada. Jadi kita ini pandai-pandai lah. Ada dulu pengajian kita tawazun. Masih ingat ke tidak ya? Nah, tak ada menjawab berarti tak ingat lagi. Tawazun itu apa tawazun? Keseimbangan. Seimbang. Ya, kepada ahli keluarga kita bagi, kepada orang lain pun juga kita bagi. Nah, jadi ada keseimbangan. Harta yang kita miliki itu untuk ahli keluarga kita ya. Nah, bahkan disebutkan urutannya itu. Kepada kaum kerabat terlebih dahulu, ayah mak kita, abang adik kita. Kemudian selepas itu yang terdekat, sampai kepada yang tidak ada berhubungan darah dengan kita. Tidak ada hubungan nasab dengan kita bagi. Nah, ini tawazun. Tidak, saya hanya untuk ahli keluarga saya saja. Tidak. Karena kita ini hidup bersaudara apabila kita beriman kepada Allah. Bahkan dalam pembahagian zakat, boleh juga yang menerima zakat itu bukan Islam. Ada satu nasab kan? Satu nisab ya. Satu asnaf penerima zakat itu kan ada 8 asnaf. Salah satu dari yang 8 itu siapa? Al-mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf. Siapa mu'allaf itu? Orang yang belum masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, Muslim, bukan mu'allaf lagi. Kita dah salah menyebut mu'allaf tuh. Orang dah 10 tahun masuk Islam, mu'allaf juga. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dah Muslim. Saudara kita dah. Bukan mu'allaf lagi. Mu'allaf tuh orang yang dilembutkan hatinya untuk memeluk Islam. Belum Islam lagi. Udah lebih kuat pula imannya daripada kita lagi, masih juga mu'allaf. Wal mu'allafatu qulubuhum, yang dilembutkan hatinya untuk dia memeluk Islam. Dia ini masih agak ragu-ragu lah. Memeluk Islam ke tidak. Tapi karena umat Islam ini bagi bantuan, perhatikan, memberikan apa yang ia perlukan, maka ini umat Islam ini memperhatikan kami ini. Maka kita katakan ya, kita ini bersaudara. Apalagi kalau kamu nanti memeluk Islam, maka kamu adalah saudara seiman kami. Maka dia akan masuk Islam. Dia dapatlah peruntukan daripada zakat. Jadi bagi kita dalam menafkahkan harta tidak hanya terhad kepada saudara kita yang beragama, tapi memang ialah keutamaan kepada saudara kita yang beriman. Tetapi yang kita jinakkan hatinya untuk memeluk Islam pun, kita lembutkan hatinya untuk memeluk Islam pun, diperbolehkan kita untuk menafkahkan harta. Baik. Sebahagian, ya sebahagian, karena yang sebagian lagi kita masih perlukan. Tapi kalau sampailah ke tahap keimanan Abu Bakar, tak sebahagian lagi. Semua hartanya. Baik, selanjutnya Kapten. Ketua kelas. Ketua rombongan. Bila sampai ke Pekanbaru jadi ketua kelas. Baik. Jadi kita bincang mengenai poin pertama untuk menyebut dengan beriman. Ya. Ustaz dah beritahu kita ni beriman bila bulan Ramadan, bila pergi umrah, haji, dan lainnya tu kurang. Dan bila kurang,
masalahnya itu ini akan turut memberi kerugian kepada kita yang ingin menjemput rezeki secara beriman dan secara konsisten. Macam mana nak menangani ini? Macam mana nak mengurangi? Kurang. Maka caranya tambah. Kalau udah kurang beras di dapur tuh, macam mana cara menanganinya? Tambahlah. Tambah beras. Pergi ke gerai beli beras, tambah. Pertanyaannya adalah macam mana nak tambah iman tuh? Karena iman itu boleh bertambah, boleh berkurang. Nah, untuk menambahnya, tambah ilmu, tambah iman. Satu, ilmu. Yang kedua, bertambah ilmu, kemudian semakin termotivasi untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, maka ilmu itu pula, carilah ilmu yang boleh memberikan motivasi. Umpamanya, ilmu yang memberikan motivasi, mungkin dulu pernah juga kita sampaikan. Lihat Allah dulu, baru lihat diri kita. Itu motivasi. Ingat akhirat, baru ingat dunia. Tapi kalau ingat dunia dulu, baru ingat akhirat, nah itu akan terus berkurang tuh. Berkurang, bisa hilang. Tapi kalau ingat akhirat dulu, baru dunia, nah ini bisa bertambah. Karena apa yang akan didapatkan di akhirat jauh lebih banyak dari apa yang di dunia ini. Kemudian, apa lagi yang lain? Jadi ilmu yang boleh memberikan motivasi kepada kita untuk kita mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan keteguhan, bantuan. Bila kita kurang, kita tak boleh menutupinya sendiri. Siapa yang akan menutupi kekurangan kita itu? Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba ini hamba yang lemah, kuatkanlah hamba. Hamba ini hamba yang memiliki keterbatasan, maka cukupkanlah hamba ya Allah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita, menolong kita. Kita memerlukan bantuan karena kita memiliki kekurangan, kurang. Kita pergi pasar, beli barang. Barang sikit karena nak kenduri, rupanya setelah dikumpul-kumpul 80 kg. Boleh bawa ke tidak pulang balik ke rumah 80 kg? Dengan umur yang sekarang nih. Kalau dulu ya lah masa muda dulu. Kita hanya boleh bawa 20 kg, itu pun dah berat dah. Bermakna ada 60 lagi kekurangan tenaga kita. Kalau nak bawa juga 80 kg. Karena tenaga kita dah berkurang, dulu boleh 80 tuh, sekarang tak boleh lagi 20. Macam mana caranya untuk terbawa juga 80 tuh? Minta bantuan. Oh, ada anak laki-laki. Badannya kuat. Dah besar dah. Minta bantuan supaya tertutupi kekurangan kita tadi. Nah, siapa yang maha kuat dalam hidup kita? Allah Ta'ala. Minta bantulah, tak tolonglah kepada Allah untuk menutupi kekurangan kita, kelemahan kita. Maka meskipun sudah tidak lagi di tanah suci, di tanah air, tapi Allah tutupi kekurangan kita. Akhirnya tetap bersemangat. Macam mana di tanah suci? Macam itu pula di tanah air. Macam mana di bulan suci? Macam itu pula di bulan Syawal. Meskipun menghadiri rumah terbuka, tapi di rumah terbuka itu dia terus berzikir. La ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Hebat nih. Makan juga di rumah terbuka tuh. Tapi berzikir tak tinggal. Alhamdulillah. Kalau tidak lupa dia. Di bulan Ramadan zikir. Macam-macam zikir. Zikir mohon perlindungan. Zikir istiqamah. Zikir. Sampai di rumah terbuka. Bersembang lupa.
tak lagi mengingat Allah. Ini kita karena kekurangan kita itu, maka kita menjadi terlupa. Maka mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, Allah ingatkan kita daripada kelalaian kita. Inilah tujuannya mengapa terus sentiasa kita belajar, bertambah ilmu, kemudian berusaha untuk mengamalkan apa yang dipelajari, kemudian berdoa, memohon kekurangan kita itu ditutupi oleh Allah supaya kita tetap istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Maka siapa yang berhasil istiqamah, akan mendapatkan ganjaran istimewa berupa kebersamaan dengan malaikat. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Bersama malaikat. Sekarang ini bersama orang-orang terpandang aja istimewa kita nih. Bersama orang-orang hebat istimewa kita. Bersama dengan malaikat lebih istimewa. Surah Fussilat ayat yang ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Meneguhkan ini istiqamah. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Bermana kalau turun kepada mereka bersama mereka. Untuk apa malaikat bersama mereka? Menghibur mereka, menenangkan mereka, membahagiakan mereka, menyampaikan berita gembira kepada mereka. Apa yang dikatakan malaikat itu? Janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ini bila malaikat ini memberitahukan itu. Wallahu a'lam, masing-masing orang punya pengalamannya masing-masing. Boleh jadi ketika tidur datang. Saya lihat di dalam mimpi saya Ustaz orang yang memancarkan cahaya berjubah putih. Kemudian dia bagi tahu. Malaikat lah boleh jadi. Tapi tak nampak mukanya macam mana. Tapi dia menyampaikan ini. Boleh jadi. Itu adalah malaikat. Kabar gembira. Maka masing-masing akan dapat pengalaman yang berbeza antara satu dengan yang lain. Ada pula dibawa oleh seseorang, dia ikut saja. Rupanya dibawa ke kebun yang indah sekali. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tempat yang menyenangkan. Sedang senang-senangnya bersukaria terbangun. Rupanya mimpi. Begitu cara malaikat. Karena mimpi itu adalah di antara pemberian Allah. Kita mana mampu menentukan. Saya malam ini nak mimpi. Boleh kita nak tentukan? Tak boleh. Tapi mudah-mudahan insya Allah di hotel tabung haji ini dapat mimpi yang menyenangkan. Karena di sini orang-orang yang akan berjuang pergi ke tanah suci dahulu di sini kan. Jadi tempat yang kita tempati itu boleh jadi orang-orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji lama. Kemudian di tempat yang sama pula mudah-mudahan lah kita berada pada malam ini, mudah-mudahan dapat mimpi lah. Mimpi masuk surga. Allah bahagia. Tapi kalau mimpi itu jangan cerita nanti ya, diam-diam saja lah. Itu rahasia antara kita dengan Allah Ta'ala. Kecuali pada orang-orang yang memang boleh kita percayalah untuk menyebut sebagai nikmat Allah. Sebagai kita mensyukuri. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada? Tak ada? Alhamdulillah. Ada? Silakan.
Kita sampai pukul berapa Tuan Haji? 6 suku. Bermakna kita masih ada 15 menit lagi. Ya baik, silakan. Berhijrah di jalan Allah. Baik. Berhijrah ini pada awal dahulu maknanya berpindah berkaitan dengan tempat. Berpindah dari Mekah ke Habasyah, ke Afrika sana. Awal-awal dahulu lah. Kemudian berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bermakna berpindah, berhijrah itu meninggalkan. Meninggalkan tempat, kemudian pergi ke tempat yang baru. Kerana keimanan kepada Allah. Itu baru makna berhijrah. Tapi ada kerana mencari rezeki disebut juga berhijrah. Saya ini berhijrah Ustaz, dari Kota Baru ke Johor Baru. Meskipun sama-sama barunya, tapi saya berhijrah. Berhijrah. Berhijrah kerana untuk mencari rezeki, tetapi diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak semata dunia. Maka mudah-mudahan masuk ke dalam kategori berhijrah, tapi tidaklah seberat para sahabat dahulu berhijrah. Kalau para sahabat dahulu berhijrah kerana mereka di tempat asal itu, di tempat yang awal itu, di Mekah itu ditindas, dianiaya, disiksa. Kemudian mereka berhijrah, taruhannya adalah nyawa. Kerana ada yang pergi berhijrah ke Madinah diikuti oleh musyrikin Mekah itu untuk dibunuh di perjalanan. Maka sampai berlaku perang antara orang yang sedang berhijrah itu dengan penduduk Mekah yang menghalang dari berhijrah. Jadi berhijrah itu berat sekali, maka perjuangannya besar, maka itulah yang menjemput rezeki yang besar pula, rezeki yang berlimpah. Kemudian berhijrah pada masa Rasulullah dahulu berakhir dengan kemenangan, yaitu kota Mekah dapat dibuka, Fathu Makkah. Kemudian kemana lagi nak berhijrah? Kerana kaum muslimin memiliki kekuatan, bahkan Mesir dibuka, Fathu Mesir, Syam dibuka, kemudian Yaman dibuka, kemudian kaum muslimin memiliki kekuasaan di mana-mana. Maka la hijrata ba'dal fath. Maka tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah itu. Mana lagi nak berhijrah? Karena hijrah itu adalah untuk menjaga keimanan kita. Karena ditindas dan dianiaya. Sekarang sudah berkuasa. Maka hijrah yang berkaitan dengan tempat sudah tak ada lagi. Kecuali hijrah berkaitan dengan sikap lagi sekarang. Sikap yaitu dari apa yang mesti kita tinggalkan, sikap buruk. Ya banyak nih sikap buruk nih. Sikap apa? Yang buruk. Nah, malas kepada rajin. Nah, itu berhijrah juga. Pemarah jadi penyabar. Jadi pemarah. Kemudian apa lagi? Kedekut jadi pemurah. Kemudian apa lagi? Sambunglah sendiri. Ya banyak ya. Jadi berhijrah berkaitan dengan sikap, perilaku, perangai. Jadi berubah dari keadaannya yang buruk kepada keadaannya yang baik. Dia tinggalkan perangai yang buruk, dia berpindah ke perangai yang baik, itu juga disebut berhijrah. Sepertinya yang seperti itulah yang lebih sesuai untuk kita pada hari ini, yaitu berhijrah perangai ini yang penting. Satu hari bersama dengan handphone berapa lama? Boleh tak berhijrah? Bahwasanya Al-Quran itu perlu juga dibersamai dengan tempoh yang lama juga.
Nah, kalau boleh berjaya, bermakna kita telah berhijrah daripada bersama handphone kepada bersama Al-Quran. Yang pertama kali diraih lepas bangun tidur, jujur, jujur, jangan berbohong. Oh, tengok time. Oh ya. Alhamdulillah tengok time. Apa yang pertama kali diraih? Al-Quran ke atau handphone? Tengok time tak apalah. Innamal a'malu binniyat. Amal sesuai dengan niatnya masing-masing. Cepat itu barulah. Okey lah, tak apalah. Tergantung masing-masing. Tergantung masing-masing. Karena sekarang ini handphone inilah yang menghabiskan masa. Habiskan. Tak terasa, tak terasa. Coba sekali-sekali macam ni. Saya ada kalanya menyebut kepada diri saya lah. Saya nak 5 menit saja. Sekarang ni pukul 5 tepat. Saya nak dengan handphone ni nak tengok WhatsApp ke yang mana masuk pesan ke 5 minit saja. Berarti saya mesti berhenti 5 lewat 5 menit, 5:05. Cobalah, coba. Tak terasa ada 20 menit. Kerana kita dah tetapkan, saya nak 5 menit saja. Rupanya ada setengah jam. Rupanya ada 1 jam. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Syaitan datang. Satu lagi. Buka lagi nih. Satu lagi nih. Jawab dulu nih. Jangan tinggalkan. Dan seterusnya. Akhirnya tak terasa, tu duduklah 2-3 jam. Suami sibuk dengan handphonenya. Isteri pun sibuk dengan handphonenya. Duduk dekat-dekat berhadap-hadapan. Masing bawa dunia masing-masing. Allahu Akbar. Bukan hanya suami istri, orang tua anak juga macam tu. Macam mana anak? Kamu di kampus macam mana? Diam saya. Ada juga yang menjawab, tapi matanya tetap juga ke handphone tu. Tak ditengoknya muka ayah mak yang bertanya padanya. Berlaku tak macam tu? Hilang adab, hilang akhlak. Kerana lalu kita macam, kita buang ke tidak? Yang kita buang tu perangai kita. Karena kitalah yang menentukan ini. Insya Allah. Kita tinggalkan yang buruk, kita berpindah kepada yang baik, itu pun juga adalah makna berhijrah. Baik, ada lagi? Tinggal 8 menit ke 15. Tak ada? Alhamdulillah, ada satu lagi, terakhir. Insya Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu risau ke tidak? Perlu risau. Kalau tak risau, tak beriman kepada Allah. Orang yang tak risau dia tentang dirinya, maka bermakna dia telah percaya diri sangat tentang dirinya itu. Sementara kita ni tak tahu tentang keadaan diri kita ini. Andaikan Allah memanggil kita hari ini, ada jaminan ke tidak bahwasanya amal yang telah kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Ta'ala? Tak ada. Maka kalau tak ada jaminan, perlu risau. Perlu. Risau itu untuk kita menjadi berharap kepada Allah. Jadi gunakanlah risau itu untuk berharap. Yang tak risau dia tak akan berharap.
Risau, perlu risau ya, perlu risau. Apalagi kita pernah melakukan kesalahan. Ada jaminan ke tidak? Ada garansi. Kalau kita telah melakukan kesalahan, kemudian kita bertaubat, taubat kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Tak ada garansi taubat diterima. Kecuali kalau Allah bagi tahu lah. Ada yang Allah bagi tahu kepadanya. Hei fulan, bahwasanya taubatmu telah kuterima. Tak ada. Berapa perlu kita risau? Perlu kita risau. Maka dengan risau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan risau kita berserah diri kepada Allah. Dengan risau kita menjadi lebih bersemangat untuk beramal saleh. Risau kita mohon dipanjangkan umur supaya bertambah peluang untuk beramal saleh. Ya, risau itu penting. Perlu kita risau? Perlu. Risau itu kita gunakanlah untuk kebaikan. Ya. Kalau kita tak risau, kita boleh melampaui batas. Innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Manusia kalau dia dah merasa cukup, dia tak risau lagi, dia akan boleh melampaui batas. Dia tak berharap lagi kepada Allah. Tak berharap lagi kepada Allah, hilang kedudukannya sebagai seorang hamba. Karena kedudukan seorang hamba itu diperlihatkan dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi kalau ada rasa risau itu bagus, tinggal lagi risau itu digunakan untuk kebaikan. Hati-hati, syaitan juga menggunakan risau untuk membuat kita menjadi sedih, berterusan sedih. Syaitan juga menggunakan risau itu membuat kita menjadi takut dan berterusan takut. Bahkan syaitan juga boleh membuat kita terus risau, kemudian menjadi kecewa dan putus asa. Maka wahai orang-orang yang risau, dapatkanlah ilmu macam mana menjadikan risau itu untuk kebaikan. Karena salah satu pintu gerbang syaitan masuk adalah melalui kerisauan. Risau. Risau lah, macam mana tak risau. Saya risau nih. Sudah 1 hari mengajar nih, mengaji, menyampaikan ini. Risau nih. Ini Allah terima ke tidak nih? Amal yang kita berikan ini terima tidak? Perlu risau, perlu. Karena risau itulah, ya Allah, terimalah ya Allah. Kalau tidak sia-sia ya lah. Jauh-jauh datang ya Allah. Kemudian apa yang dilakukan di sini tak diterima sebagai amal soleh. Perlulah risau tuh. Dengan demikian kita menjadi bersungguh-sungguh dalam berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Risau ini ada pada Nabi Musa alaihissalam ketika Allah memerintahkannya untuk menyampaikan dakwah kepada Firaun. Nabi Musa risau ke tidak? Oh, risau sangat. Karena yang akan ditemui itu adalah Firaun. Nabi Musa risau. Bertambah risau adalah dalam menyampaikan ini boleh jelas tak dalam menyampaikan ini. Karena lidah Nabi Musa itu tidak fasih dalam berkata-kata. Nah, maka karena risau bermohon kepada Allah supaya Allah bagi pembantu yang fasih dalam berkata-kata. Kerisauan Nabi Musa lagi adalah Fir'aun itu sudah melampaui batas. Kemudian apabila disampaikan pesan kebenaran kepadanya, apa tak bertambah dia, bertambah dalam melampaui batas. Maka Nabi Musa pun berdoalah kepada Allah sebelum berangkat ke istana Fir'aun. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai di situ doa Nabi Musa? Enggak, masih ada lagi. Risau perlu untuk kita menjaga kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan
apa yang kita pelajari ada manfaatnya dan masih ada lagi. Kita akan sambung nanti esok lagi ya, kuliah yang berkaitan dengan permisalan, berkaitan dengan rezeki yang berlimpah. Ma'rifah untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah dengan dua permisalan. Kemudian tambah satu lagi. Satu permisalan tentang kabar gembira, satu permisalan tentang ancaman, dan satu lagi permisalan antara dua orang yang berbeza terhadap rezeki Allah itu. Yang satu berada dalam keadaan ma'rifah, yang satu berada lagi dalam keadaan kebodohan dalam memandang rezeki Allah yang berlimpah. Jadi ada 3 lagi sebagai penutup untuk kajian kita berkaitan dengan ma'rifah ini, dan ketiga-tiganya kita ambil ayat yang bentuk penyampaiannya berupa permisalan, perumpamaan. Jadi ada perumpamaan, diumpamakan. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kita lebih mudah paham. Karena kalau diumpamakan itu lebih mudah paham. Diumpamakan. Umpama. Ya. Ada abang saya, abang di atas saya. Ada abang tuh di sini? Tak ada. Tapi badan abang tuh, bentuk mukanya, gaya-gayanya, ada di antara yang hadir nih seperti itu. Maka untuk memudahkan saya menjelaskan abang itu, maka saya umpamakan. Nah, ini perumpamaan. Nah, rupanya Allah Ta'ala membuat perumpamaan pula supaya mudah bagi kita untuk memahami. Maka dengan demikian nanti kita dapat memahami tajuk kita ini dengan baik sampai kepada perumpamaan, maka sampai nanti kepada kesimpulan. Maka insya Allah mudah-mudahan tinggal lagi mengamalkan ini lagi. Insya Allah, mudah-mudahan. Cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.